Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah catatan kuliah Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Unsuri Surabaya dengan materi menggali makna kejiwaan atau psikologis sakinah, mawaddah, warahmah dan implementasinya dalam mewujudkan kekokohan rumah tangga. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Apa yang bisa merekatkan sakinah mawaddah warahmah? Karena sakinah mawaddah warahmah ini diharapkan akan menjadi kunci sukses seseorang nikah. Gagal suksesnya seseorang menikah itu bergantung bagaimana mengimplementasikan sakinah mawaddah warahmah itu. Karena itu jikalau kemudian kalau kita ketemu dengan orang yang mau menikah, apa yang perlu disampaikan terlebih awal adalah selamat mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Akan ada doa selamat mengarungi bahtera rumah tangga menuju samawa sakinah mawaddah warahmah. Nah, karena itu apa makna atau definisi dari sakinah mawaddah dan rahmah itu? Berangkat dari Al-Quran surah Ar-Rum. Al-Quran surah nomor berapa? Nomor 30. Nomor 30 ayat 21. Urutan dalam Al-Quran surah nomor 30 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ada dua kalimat kalau terkait dengan azwaja berpasang-pasangan, pakainya adalah khalaqa. Ketika sudah berbicara tentang mawaddah dan rahmah itu ja'ala. Apa perbedaan kata khalaqa dan ja'ala? Kalau khalaqa itu sudah paten pasti. Setiap orang, setiap asnaf, setiap golongan Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, pasti ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada gembok, tentu ada kuncinya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri. Suami istri adalah bagian dari berpasang-pasangan. Cuma ketika suami istri ini langkah untuk menuju lintas gunung, karena tujuan orang menikah itu adalah lintas gunung. Sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu tenang. Dari seorang diri jomblo ketika sudah menikah sudah lerem hatinya. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Matanya terpejam, tidak jelalatan. Tidak ada wanita yang paling cantik kecuali istri yang ada di rumah. Tidak ada suami yang gagah perkasa kecuali suaminya yang ada di. Kalau ibu-ibu bilang, wah kau kok gagah sekali, berarti dia itu sudah selingkuh secara kata-kata. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara berkata, dirimu kok cantik hari ini, berarti kita sudah selingkuh secara kata-kata. Karena Rasulullah, jikalau engkau melihat rumput hijau di jalan, maka pulanglah karena ada di rumah yang lebih halal. Jangan terbiasa untuk melihat rumput tetangga lebih hijau. Makanya bagaimana supaya rumput yang ada di rumah itu hijau semua? Tapi tidak ada ceritanya rumputnya di rumah hijau, tapi rumputnya hitam semua. Maka inilah yang kemudian lintas gunung menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka kemudian waja'ala, Allah akan menjadikan, kalau khalaqa menciptakan, waja'ala itu adalah menjadikan bainakum di antara kamu. Apa? Mawaddah, cinta. Cinta itu berproses.
bisa berubah-ubah. Makanya ja'ala untuk menjadikan cinta itu menjadi cinta sejati butuh ikhtiar. Akan menjadi cinta itu langgeng butuh ikhtiar. Kalau cinta ini sudah melekat, rahmah, sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam demikian itu la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin, kepada kaum yatafakkarun, yang mereka mau berpikir. Berarti seseorang yang ingin langgeng rumah tangganya, maka gunakan akal pikirannya, jangan gunakan nafsunya. Kalau nafsu tidak akan pernah habis kok. Sudah dikasih istri yang nurut, matanya masih jelalatan. Udah dikasih suami yang bertanggung jawab, begitu masih pacaran dengan teman sekantornya, masih senggol sana senggol sini. Itu artinya apa? Nafsu. Kalau ditanya 3 kali 4 berapa? Berapa 3 kali 4? 12. Tapi kalau nafsu jauh enggak. Nafsu jawab bisa juga 2000. 3 kali 4 2000 abstrak foto. Bisa juga tidak ada nilainya karena tidak ada yang mau. Bisa juga 1 miliar. Apa? 3 kali 4 tanah yang sudah dibuat bangunan ruko. Ruko di Waru itu berapa itu? 4 miliar sampai 5 miliar itu. Di jalan raya itu. Yang dipakai Indomaret, Alfamaret itu miliaran itu. Ya, 3 kali 4 ukuran tanah. Kalau 3 kali 4 ukuran tanah yang ada di gunung, bisa 12 juta. Itulah nafsu. Bisa juga udah dikasih istri yang cantik, masih cari lagi. Udah dikasih suami yang gagah perkasa, masih buka dasar. Karena itulah di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kata litas kunu. Apa itu litas kunu dari kata sakinah? Itu ternyata berarti litak tafu. Litak tafu. Apa litak tafu itu? Saling mengikat hati. Jadi kalau seseorang sudah rumah tangganya sakinah, betul. Kalau dalam bahasa orang Hindu sukinah. Jadi bimbingan keluarga sakinah itu Islam. Kalau di Hindu bimbingan keluarga sukinah. Jadi kalau dia merasa sakinah, ini saling mengikat, saling menjaga perasaan. Lah iya, bojoku iku dilongkas mepe mulih. Sebentar lagi mau pulang ini, kira-kira apa ya yang paling disenangi oleh suamiku? Aku ini nanti pulang, apa ya kira-kira yang paling disenangi oleh istriku? Karena litak tafu, ada saling mengikat hati. Yang kedua adalah tamil ilaiha. Kamu condong kepadanya, condong pikiran, perasaan dan tanggung jawab. Maka disinilah akan diketahui bahwa kewajiban seorang istri akan taat pada suaminya. Masak, mencuci dan lain sebagainya bukanlah kewajiban ya. Jadi istri memasakkan, mencucikan bajunya, menyederhanakan, itu bukan kewajiban istri loh ya. Karena kewajiban istri hanya M5, macak, manak, melumah, mengkurep, miring. Jadi macak itu berarti berhias di depan suami supaya tetap kelihatan cantik. Manak berarti rahimnya siap untuk menjadi ladang. Faktu harfakum an-nasyitum, datangi ladangmu dari mana engkau menghendaki. Melumah berarti siap untuk menerima. Mengkurep berarti bisa memberikan variasi. Miring berarti bisa untuk, kalau nggak apa-apa bisa miring itu bisa ngelodi. Berarti mau limau itu. Kalau masak, mencuci itu bukan kewajiban, tapi kewajiban suami. Makanya di Arab belanja itu tidak ada perempuan belanja itu. Tapi itu dalam rangka cari ridha suami.
tak masakkan suamiku biar suamiku ridho, tak cucikan bajunya, tak setrikan biar suamiku ridho. Jadi kewajiban istri itu adalah taat pada suami agar suami itu ridho. Bukan mencuci memasakkan, tapi mencuci memasakkan itu dalam rangka mencari ridho. Bukan sumur dapur kasur. Bukan sumur dapur kasur, bisa dapur murahan. Yang ketiga adalah tatma'innu biha. Apa itu tatma'innu biha? Merasa tenang. Nyanding bukan geting, tapi nyanding tenang. Wis gak ngopong apa, ndak lapo-lapo lah. Tapi kalau wis disanding itu ayem. Berarti itulah tanda sakinah. Jadi walaupun tidak apa-apa, cukup jejer gitu, makan bareng itu sudah tenang, tentram. Itu berarti sudah mendapatkan namanya sakinah. Nah, langkah untuk mendapatkan sakinah inilah yang perlu dilakukan. Apa? Langkah pertama adalah mawaddah. Frekuensi mawaddah ini yang perlu. Volume, intensitas mawaddah ini yang perlu digali sebetulnya. Sekali lagi, intensitas mawaddah ini yang perlu digali. Menggali intensitas mawaddah inilah yang kemudian diharapkan akan mampu mewujudkan namanya keluarga yang sakinah. Dan di dalam sebuah pernikahan, cinta ini adalah penting, yang memang harus ada pada pasangan suami istri. Kalau tidak ada cinta, bagaikan sayur tanpa garam, hambar. Jadi kayak gedebok pisang. Jadi tidur sama seperti anyep. Kalau tidak ada cinta, anyep itu. Kalaupun hubungan badan yang kaku, karena tidak ada kemesraan, serupat selesai gitu. Selamat. Karena itulah Ibnu Katsir menerjemahkan mawaddah al-mahabbah, rasa cinta. Dan di dalam tafsir Al-Alusi mengutip pendapat Hasan, Mujahid dan Ikrimah yang menyatakan bahwa mawaddah itu adalah makna kinayah dari nikah atau jima. Jadi makanya kemudian aku sayang padamu, maka sayang itu dilampiaskan dalam bentuk kecupan ciuman. Ayo sayang dulu, kecupan ciuman. Itu artinya memaknakan mawaddah itu kinayah dari jima sebagai konsekuensi dari pernikahan. Maka kadang-kadang kalau bagi yang nikah awal kemudian ketika dibutuhkan nafsu yang menggebu, kemudian salah satunya kemudian tidak memberikan imbangan, kalau laki-laki peltu baru belum apa-apa sudah tidak bisa lagi, maka itu kemudian akan menyebabkan perempuan selingkuh. Jikalau tidak ada iman di dada. Begitu pula laki-laki kalau tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki, maka dia akan memuaskan diri dengan jajan-jajan yang tidak membuat manfaat, tapi malah menebarkan penyakit dan dosa. Apalagi jajanannya kena HIV, itu malah menyebarkan HIV ke pasangannya. Mawaddah dalam rumah tangga diartikan dengan cinta, dan secara sederhana mawaddah itu adalah cinta harapan. Dan satu hal, mawaddah itu adalah jenis cinta yang menggelora, membara, menggebu-gebu, kasih sayang pada lawan jenisnya yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nafsu birahi, nafsu syahwat, nafsu terhadap lawan jenis. Dan setiap manusia ada namanya, setiap makhluk Allah itu diberi sifat ini, sifat birahi ini, mulai dari hewan sampai manusia. Jadi kalau kemudian orang yang dicari hanya itu aja, berarti dia belum rahmah,
hanya mawaddah. Apalagi kalau kemudian tidak mendapatkan apa yang diinginkan kemudian dia marah, maka itu baru mawaddah, belum rahmah. Bucin juga. Ya, bucin. Cinta ini lebih condong pada material, seperti pada kecantikan, ketampanan, kegagahan, bodi yang menggoda, harta benda, dan lain sebagainya. Jadi fisik ya. Jadi ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang, berarti itu masih mawaddah. Cinta ketika masih muda, ketika sudah turun mesin, ngelower kabeh, tinggal golek maneh, itu berarti masih mawaddah. Tahu ngelower enggak? Mbak Inama? Ya, Pak. Sementara itu rahmah. Rahmah itu kata dasar rahmah yang artinya kasih sayang. Kata wa ini adanya sebagai kata sambung yang maknanya dan warahmah ini adalah hasil akhir dari sakinah mawaddah. Jadi rahmah itu sudah merupakan ujung dari mawaddah. Kalau cinta ini frekuensinya sudah ditingkatkan, akan merasa tenang, maka disitulah ada kasih sayang. Jadi saya satu ketika tahun 2011 saya pulang haji, dan pulang itu mampir di Masjid Agung, datang sebelum subuh. Saya begitu keluar dari mobil, ada kakek-kakek, nenek-nenek berpegang tangan begitu. Jamaah sholat subuh, sebelum subuh sudah berangkat. Yang satu pakai teken dan yang istrinya gandeng. Mah, mudah-mudahan kita seperti itu, Maya. Kita bisa ibadah bareng, ke masjid bareng, saling menggandeng dan saling membutuhkan seperti itu, Maya. Amin. Itu berarti wis bendino cekelane balsem. Kemudian cekelan apa lagi? Cekelan counterpain, minyak tawon, cekelan minyak tawon. Maka itulah yang kemudian sebetulnya adalah itu sudah rahmah. Karena rahmah itu adalah bagi mereka yang sudah tua, sedangkan mawaddah itu bagi mereka yang masih muda. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu kalau tangga rumah tangga ini sudah masuk dalam tangga mawad rahmah. Karena sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing antara lain. Dan lebih mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak. Jadi seseorang kalau sudah masuk tangga rahmah berarti dia lebih banyak apa yang perlu diberikan pada pasangannya, bukan aku dapat apa dari pasangan. Kalau dia nuntut terus berarti dia masih mawaddah. Tapi kalau dia semangat hanya ku beri tak harap kembali, itu berarti sudah rahmah. Seperti kasih sayang orang tua pada anak itu rahmah itu. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi kesakinahan dalam perkawinan? Dan seseorang merajut rumah tangga itu kan ucapan selamat mengarungi bahtera. Selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Apa itu bahtera? Kapal. Kenapa mengarungi bahtera? Kalau kemudian menggunakan pesan Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, i'lam annamal hayatad dunya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia kal bahril amik, seperti mengarungi samudra yang sangat luas dan dalam. Qad gharika fihi nasu katsir, telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Berarti kehidupan rumah tangga, jangankan dengan istri dan anak-anak, sendiri aja bisa tenggelam. Bagaimana bahtera ini bisa selamat? Inilah yang kemudian piranti-piranti apa yang bisa menjadikan kita merasa tenang dalam pernikahan itu. Yang pertama adalah bahwa di dalam keluarga itu ada mawaddah dan rahmah.
Yang pertama ada cinta. Cinta itu berarti terpenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier, lahir dan batin. Kalau itu terpenuhi, ayem, tentrem. Kalau sudah ada namanya ayem, tentram, maka itu baru bisa terwujud. Yang kedua ada hubungan suami istri yang berdasarkan saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Situ gak butuh, liane gak butuh, gak terjadi. Ibarat kunci, ada lubang, kunci. Kuncinya ada, lubangnya tidak bisa untuk membuka pintu. Maka pintu kesuksesan itu harus saling membutuhkan. Yang ketiga, suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal secara sosial yang dianggap patut, ma'ruf. Makanya mu'asyarahul ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata ma'ruf itu adalah kepatutan yang secara sosial. Ma'ruf menurut orang Arab belum tentu ma'ruf menurut orang Jawa. Ma'ruf menurut orang Jawa belum tentu ma'ruf menurut orang Kalimantan. Ma'ruf menurut orang Jawa itu kalau ditanya, saya 12 tahun di KUA masalahnya. Saya sering ketika melakukan pemeriksaan berkas kemudian, Mas, Mbak, minta mas kawin berapa? Apa yang dijawab? Sambil gremet. Kulon itu terserah Mas mawon. Lo mas kawin terserah Mas, coba aja di Sulawesi. Paniai gawan. Uang panai itu bisa berbanyak-banyak itu. Beratus-ratus juta uang panai itu. Uang panai itu uang pengganti pengasuhan dari dia lahir sampai menikah loh. Dihitung itu. Sehingga berapa sawah, berapa hektar, rumah saisina, mobil sak sopire. Uang panai. Dan ma'ruf itu tidak asal benar dan baik, hak tidak asal itu. Faktor yang keempat, piranti-piranti orang yang ada di dalam rumah itu saling mengokohkan. Sekali lagi, mereka saling mengokohkan pilar keluarga. Pilar itu cagak. Pilar-pilar ini kalau kemudian seluruhnya saling mengokohkan, saling menopang, berkaitan, maka rumah tangga yang sakinah itu akan terwujud. Dan yang kelima adalah saling menggali dan mencari sumber kebahagiaan. Kalau satu menggali sumber kebahagiaan, yang lain abai, maka tidak akan terwujud bagaikan bertepuk sebelah tangan. Bertepuk kan begini. Coba tepuk bahagia. Aku sehat, bahagia, sejahtera. Ayo, tepuk bahagia. Aku sehat, bahagia, sejahtera, selamat dunia, akhirat. Yes. Saling mencari sumber kebahagiaan. Maka di saat sumber kebahagiaan alamatus sa'adah di arba kan, tanda-tanda kebahagiaan ada 4. Antakuna zaujatuhu sholihah. Adanya suami istri yang setia. Suami setia pada istrinya, istri suami setia pada suaminya. Walaupun dia ada di luar, dia tidak akan menduakan cinta istrinya. Walaupun ditinggal suaminya, dia tidak akan buka dasar. Walaupun suaminya tidak ada di rumah, dia bisa menjaga kehormatannya, tetap setia. Maka kesetiaan inilah yang kemudian akan menimbulkan saling percaya. Kalau ada orang ngomong apapun, gak pernah percaya dengan omongan orang itu. Ingat, Rasulullah berpesan, Iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kalian dari hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu yakulul hasanah,
akan memakan, akan menghabiskan, akan menghancurkan kebaikan, kama ta'kulun nar, seperti api yang akan menghancurkan al-hataba, kayu. Tapi hasud itu terjadi bukan orang yang berjauhan, tapi hasud itu adalah orang yang berdekatan. Jejer begini bisa hasud karena apa? Ada sesuatu yang dihasuti, ada yang sesuatu yang dimireni, ada yang sesuatu yang diiri, ada yang sesuatu yang menyebabkan dengki. Jadi hasud itu ada yang ada di sekitar kita ini. Sifat hasud itulah yang kemudian akan menimbulkan bencana buat kehidupan, akan menimbulkan disharmoni, ketidakharmonisan. Kalau suami hasud pada istrinya, istri hasud pada suami, saudara hasud sama saudaranya, maka akan menimbulkan kecurigaan. Dan pilar yang pertama, sumber yang pertama adalah bagaimana kita berusaha menjadi suami dan istri yang setia. Yang kedua, solih solihah. Solih solihah itu berarti menggabungkan unsur kepatuhan kepada Allah. Hablum minallah berarti unsur menjadikan hidup ini ibadah kepada Allah. Unsur hablum minannas. Hablum minannas itu berarti memegang tali perjanjian dengan sesama manusia. Vertikal ibadah, akhlak disandingkan. Maka inilah yang kemudian menghasilkan simbol matematika plus. Plus inilah yang disebut dengan barokah. Dan tidak ada doa yang tepat buat orang yang melangsungkan akad nikah kecuali barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dalam suka, penuh dengan kemewahan, ketercukupan, maupun di saat sedang diuji dengan kekurangan-kekurangan itu. Di saat melimpah ruah tetap barokah, di saat kekurangan pun tetap barokah. Itulah yang disebutkan. Apa itu barokah? Ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan. Ziyadatus sakinah wa sa'adah, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan. Yang ketiga, anak-anak yang berbakti pada orang tua. Karena Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa orang-orang yang ahli ibadah itu adalah, ya Allah, karuniakanlah istriku dan keturunanku yang qurrata a'yun. Yang qurrata itu mampu menenangkan kedua mata, berarti menenangkan hati. Dan yang keempat adalah lingkungan soleh yang sehat dan rezeki yang dekat. Kenapa? Rasulullah ketika menyarankan ketika mau bikin rumah, lihat tetangga kanan kiri, karena lingkungan itu akan menentukan baik buruknya keberlangsungan dari rumah tangga itu. Lingkungan yang baik, teman yang baik akan menghasilkan kehidupan yang baik. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan kehidupan yang buruk. Sehingga Rasulullah menggambarkan bahwa teman itu ada dua, seperti pembawa parfum. Contoh parfum, walaupun saudara tidak pakai parfum, kemudian dibubuhkan parfum itu di tangan, saudara duduk di tengah-tengah beberapa orang itu, maka ketika ada orang lewat, maka orang itu akan mencium bau parfum itu. Yang kedua, kahamil kir, seperti pembawa kayu bakar. Kalau tidak terbakar, paling tidak asapnya ini akan menjadikan baju ini sangit. Walaupun kita tidak ikut jahat di situ, tapi kita ada di tengah-tengah mereka, maka tidak tertutup kemungkinan kita pun akan terimbaskan dengan kejahatan mereka. Karena itu, yang terakhir, apa formula kesakinahan dalam perkawinan agar kita sukses? Maka pilihan yang pertama adalah pilihlah pasangan yang soleh-soleh. Bagaimana caranya untuk memilih pasangan soleh-soleh? Istikharah. Bukan hanya dilihat kecantikannya. Kalau dilihat kecantikannya, maka Allah akan menghinakan. Kalau dilihat hartanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kalau mencari motivasinya adalah hartanya, maka Allah akan memiskinkannya.
Jikalau yang dicari adalah kemuliaannya, maka Allah akan menghinakan. Maka pilihlah pasangan yang solih-solihah. Yang kedua, memilih pasangan yang mengutamakan iman dan takwa. Bahkan budak yang solih lebih baik daripada orang yang mulia. Pilih keturunan yang terjaga kehormatannya dan niatkan bahwa menikah itu adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari apa yang Allah larang. Yang kelima, suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta dan bagian dari ibadah. Istri pun demikian, dapat berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah dan berharap ridha Allah semata. Suami istri akan berusaha mengenali kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dengan kekurangannya menerima, kelebihannya juga bisa menerima. Kalau kelebihannya bisa menerima, kenapa kekurangannya tidak bisa menerima? Berarti saling menerima. Dan dengan demikian akan saling membutuhkan, melengkapi, menghormati, mencintai masing-masing. Karena itulah dalam suasana seperti itu akan terbuka keterbukaan rajut komunikasi yang intens. Makanya ada satu kata-kata yang bagus dan bijak. Bila engkau sedang punya masalah pada suamimu, atau bila engkau sedang punya masalah pada istrimu, jangan engkau tegur dia di luar. Jangan engkau tegur dia saat banyak orang. Jangan engkau tegur dia saat dia baru keluar, baru datang dari luar. Karena itu akan menimbulkan percikan-percikan yang akan meretakkan sendi-sendi rumah tanggamu. Maka tegurlah saat engkau sedang making love. Saat ML itu loh, bilang, Mas, kode kemarin kenapa Mas belajarnya kok kurang Mas? Padahal kebutuhan kita lo banyak. Atau begini, suatu ketika, Dek, sepurane Dek ya aku ngomong Dek ya. Aku lho Dek nang kantor iki lho, wong wedok lho wayu wangi Dek. Tapi aku bermulai sampean kok bau parfum, bau minyak goreng, minyak gas, bau sabun. Gak kepingin kan AA ini terpengaruh dengan tidak mau kan cintaku padamu aku duakan. Jawabannya kamu. Bisa begitu. Ya. Nah, rajut komunikasi itu penting. Karena ada media komunikasi yang sangat bagus. Yang paling istimewa ya saat ML itu. Karena orang ML kan sedang mesra-mesranya, otak sadar dan otak bawah sadar itu terbuka. Jadi kalau ingin memperbaiki akhlak budi pekerti pasangannya, sampaikan saat itu. Dan itu kalau hal yang bersifat rahasia, tidak ada yang tahu. Karena orang mau hubungan badan kan cari tempat yang aman kan. Tidak mungkin kalau kemudian di ruang tamu kemudian boro-boro. Tidak mungkin. Itu aib yang paling terjaga yaitu sampaikan saat itu. Tapi kadang-kadang orang tidak sabaran ya. Kadang-kadang orang-orang marah gitu. Kemudian Ini masih belum nikah. belum nikah. Belum ya. Umur berapa? 28. Oh, 28. Umur 28. Masih 28. Masih muda. 28. Di belakang juga masih. Yang di dalam itu juga benar gitu. Ya di Yang Zoom itu. Oh, ini ada yang belum nikah nih. Nah ini bisa untuk bekal saudara ini untuk merajut keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedelapan, ada komitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama dalam mengarungi badai dan gelombang. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini adalah bunyi. Omah genteng disakoni, apot enteng yuk dilakoni. Ayo,
Omah genteng dilakoni, apa genteng dilakoni. Dilakoni loh ya, dilakoni di domah. Di domah. Yang kesembilan apa? Suami tidak. Suami berusaha menjalankan kewajiban. Jadi seorang suami berusaha untuk menjalankan kewajibannya 100% sebagai niat ibadah cinta kepada istri. 100% dijalani dari A sampai Z. Kira-kira kalau 100% sekarang begitu pula imbangannya, istri juga harus berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri 100% sebagai dorongan ibadah dan berharap ridha Allah. Suami 100%, istri 100%, kewajibannya dijalani. Kira-kira hak terpenuhi enggak? Maka jika suami 100% jalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seorang suami, istri jalankan kewajibannya 100% sebagai seorang istri, maka saya yakin akan terpenuhi hak-haknya 100%. Kalau suami bekerja, berusaha untuk 100%, maka 100% hak istri tercapai. Kalau istri pun demikian, 100% hak tercapai. Maka inilah akan terwujud namanya keharmonisan. Akan tenang, ayem, tentrem, kertora harjo. Nirsangkolo. Yang ke-11, suami istri saling mengenal kekurangan. Makanya di dalam bimbingan perkawinan itu ada bimbingan begini. Sebutkan apa yang Anda senangi. Sebutkan apa yang Anda benci, tempel di dinding. Ini miliknya siapa? Ini calonnya siapa? Akan dicari calonnya siapa? Misalkan Mbak Inama. Ini siapa? Mbak Inama. Calonnya siapa? Bojone Mbak Inama siapa namanya? Mulyono. Mana yang namanya Pak Mulyono? Saya. Coba dibaca. Yang tidak disenangi Mbak Inama. Dibaca 1, 2, 3. Yang disenangi Mbak Inama 1, 2, 3. Akhirnya disandingkan. Disandingkan untuk apa? Itu yang disenangi, itu yang dibenci. Camkan baik-baik. Itu bedanya apa di mana? Apa? Itu bedanya dengan alamat sebelumnya sama kan? Apanya? Nomornya aja berbeda. Nomornya aja yang berbeda. Maka sesungguhnya ketika sudah mengenal kekurangannya ini, kelebihannya ini, apa yang disuka ini, apa yang dibenci ini, itu sudah tahu. Karena nikah ini adalah untuk selamanya, bukan hanya sehari-hari. Kalau sudah memutuskan ini jodohnya, mau tidak mau ya jalani. Dalam materi kepribadian, jikalau engkau sudah memutuskan pada satu resiko apapun, terima. Jangan menyalahkan. Misalkan kita jalan, tiba-tiba tersesat. Lah ini salahmu itu mau, ya kon ngene sampai bertengkar. Kalau sudah menerima pilihan itu dengan jalan itu, omah genteng disaponi. Abang genteng dilakoni bareng. Apalagi sudah qabil tu nikah, aku terima nikahnya. Udah uzawi juga alama amar Allah dan seterusnya. Udah begitu, sudah akad ijab qabul, itu berarti sudah menerima segala macam kelebihan dan kekurangan. Kalau hanya menerima kelebihan tapi tidak mau menerima kekurangan, itu nakalan gitu namanya. Egois. Kebanyakan perceraian terjadi karena egois itu. Dan punya komitmen untuk menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama dalam mengalami gelombang dan badai kehidupan. Karena itulah dalam rumah tangga perekat cinta kasih, hubungan dengan kelanggengan rumah tangga ini ada komitmen. Yang kedua ada gairah. Yang ketiga ada kedekatan emosi. Cinta itu akan berproses. Jika seseorang saat ini cinta, tapi dia tidak punya komitmen, cinta bisa hilang loh ya. Fakta menunjukkan 78% dari mereka pasangan yang menikah, mereka berpacaran dulu.
Justru mereka yang dijodohkan dengan istikharah, peluang untuk bercerai itu kecil. Misalkan Mas siapa namanya? Asep. Mas Asep. Misalkan Mas Asep, udah tahu Mas Asep seperti ini. Kemudian misalkan Pak siapa namanya? Sodikin. Pak Sohib. Sodikin. Pak Sodikin. Anaknya berapa Pak Sodikin? 2. Udah punya cucu berapa? Belum. Memangnya anaknya umur berapa? 14. 14. Masih jauh. Oh itu nambah lagi Pak sampean. Masih 14 selisih. Selisih 14 separuh. Selisih 14 tahun enggak apa-apa. Wong kemarin ada kakak kayak umur 75 tahun menikah dengan anak umur 19 tahun. Nyelai kegoyang kok. Emang juga mau boleh. Nah, artinya apa? Cinta kalau tidak dilandasi dengan komitmen, cinta itu akan hancur berantakan. Yang kedua, komitmen ada tapi tidak ada kedekatan emosi. Berarti ini tadi seperti debok pisang tadi. Ada komitmen, aku ingin jadi suami dunia akhirat, tapi tidak ada cinta. Aku ingin jadi istrimu dunia akhirat, tapi tidak ada cinta. Hamba seperti sayur asam tanpa. Dan yang ketiga adalah gairah. Bergairah terus, tapi tidak ada komitmen, akhirnya membar hawa nafsu. Bergairah terus, tapi tidak ada kedekatan emosi, ya akhirnya apa? Nafsu hewan. Jadi memperlakukan pokok yang dilihat begitu gayanya pola-pola yang jungkir, yang mengkerut, ya wis pola kayak jalan kayak itu ada hanya gairah tapi tidak ada emosi, tidak ada. Nah, artinya apa? Rajutan rumah tangga untuk menuju langgeng, komitmen tinggi, kedekatan emosi tinggi, gairah tinggi. Itu kok. Gairah tinggi itu berarti ada semangat untuk maju. Ada kedekatan emosi berarti saling menjaga perasaan. Ada komitmen berarti ada keinginan untuk merajut. Makanya di dalam bimbingan perkawinan itu peserta itu kan suruh bikin milestone, tangga-tangga. Kira-kira usia perkawinan ini apa cita-citamu yang terjadi? Usia sekian apa cita-citamu yang terjadi? Buat milestone itu. Sehingga ada beberapa kategori yang paling utama ya positif semua. Ada yang emosinya dekat, punya gairah tapi tidak punya komitmen, gampang selingkuh. Ada yang punya gairah, punya komitmen tapi tidak punya kedekatan emosi, hanya hambar. Ada komitmen, ada kedekatan emosi tapi tidak punya gairah, nganggur. Punya kedekatan emosi, tidak punya gairah, tidak punya komitmen. Bisa dibayangkan ya, cintanya luar biasa tapi tidak punya keinginan menyentuh dan juga tidak punya komitmen, hancur. Hanya punya gairah, tidak punya komitmen, tidak punya hewan. Punya komitmen, tidak punya kedekatan, punya gairah, itu hanya apa? Rahib pendeta saja punya komitmen, tapi kemudian setiap hari hanya subhanallah. Siang malam, kalau siang berpuasa, kalau malam subhanallah. Punya komitmen, aku mau jadi suamimu, tapi tidak pernah disentuh, tidak pernah disenggol, tidak ada gairah, tidak ada kedekatan, akhirnya apa? Hambar semua. Karena itulah bagaimanapun juga perjalanan rumah tangga itu mengalami pasang surut 1 tahun sampai 1,5 tahun. Ini adalah proses menyatukan.
Apalagi kalau kemudian tidak pernah pacaran, dijodohkan. Ini azam mengat untuk bersatu. Tapi kalau niat awal tadi adalah ibadah, selalu mencari kelebihannya dan kekurangannya, sehingga dengan kelebihan itu bisa diperjuangkan, kekurangannya bisa diikhlaskan, sehingga tantangannya adalah mengikhlaskan hilangnya sebagian dari apa yang ada di dalam diri ini. Karena niat ibadah. Tahap kedua adalah tahap bersarang 2-3 tahun. Ada pertimbangan pribadi yang mulai bermunculan. Egonya mulai nampak. Karena itu ketika ego mulai nampak, bagaimana kita bisa mengelola perbedaan sehingga tidak terjadi pertengkaran. 3-4 tahun tahap kebutuhan pribadi. Berarti hal ego lebih besar lagi. Tantangannya adalah mengkompromikan dan mencari titik temu. Pada tahap berikutnya 5-14 tahun identitas diri mulai menguat, saling melengkapi. Tantangannya adalah bisa berbesar hati untuk saling mengungkung. Karena apa? Merasa ada hambatan, maka bisa kita berbesar hati untuk melindungi satu sama lain. Dan usia 15-24 tahun sering muncul saling menggampangkan. Tantangannya adalah menjadi pendengar. Dan saya alhamdulillah sudah 25 tahun, maka tantangannya hanya sabar saja. Saya ini udah putih. Jadi yang satu itu bukan kebutuhan primer. Sebulan ketemu sekali itu sudah alhamdulillah. Yang paling penting adalah bagaimana bisa berdua, ke masjid berdua, ibadah berdua, qiyamul lail berdua, kemana-mana berdua, ditemani berdua. Itu yang akan menjadikan kita akan bisa merawat kebahagiaan itu. Ini barangkali yang bisa di-share pada kesempatan ini. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Saya persilakan. Ya. Kayak surat Al-Anfal ayat bahasa. Ya. Aswaja litasmu ilaina wa ta'abani mawaddatau warahmah. Nah, kalau melihat dari konteksnya tadi, cinta itu kan tumbuh setelah menikah. Berarti kalau hubungan sebelum pernikahan itu berarti bukan cinta, Ustaz. Sedangkan tadi yang saya sampaikan bahwasanya di banyak kasus-kasus di PA itu sebagian itu menikahnya itu umurnya hanya sebentar, padahal sudah pacaran hampir 4-5 tahunan. Ya. Itu kira-kira dalam konteks mawaddah itu gimana? Saya boleh bantu. Oke. Ya. Yang pertama, pemahaman saya bahwa antara mahabbah dan mawaddah itu menurut saya berbeda. Kalau mahabbah itu adalah rasa cinta, tapi kalau mawaddah itu sudah bukti cinta. Jadi kalau belum nikah itu adalah mahabbah. Jadi masih punya perasaan cinta, tapi kalau sudah mawaddah itu sudah bukti cinta. Itu menurut saya. Oke, ada yang lain? Ya. Dari itu tadi, setiap orang dikasih mahabbah cinta, ya betul. Setiap orang itu dikasih mahabbah. Dan mahabbah itu bagian bentuk cinta. Tapi mahabbah itu ada mahabbah yang halus, lembut. Ingat Rabi'ah Al-Adawiyah. Mahabbah kepada Allah itu lebih besar ketika dilamar oleh Hasan Basri. Dia lebih memilih cintanya kepada Allah. Bahkan di dalam satu riwayat, apa yang menyebabkan kau tertarik padaku? Matamu begitu indah. Tapi di dalam riwayat itu kemudian matanya diambil, dimasukkan bagi. Maka sesungguhnya antara cinta dengan birah itu beda. Jadi mereka yang kemudian berhubungan badan sebelum menikah itu bukan mawaddah, tapi itu birahi. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan nafsu birahi, nafsu hewan. Justru kebanyakan mereka yang rentan di dalam perceraian adalah mereka yang sudah maksiat sebelumnya kok. Rata-rata walaupun dia pacaran, tapi dia tetap menjaga kehormatan, masih bisa bertahan. Tapi kalau kemudian
buat sedemikian rupa, maka sesungguhnya dia akan gagal di tengah perjalanan. Karena orang menikah itu kan banyak macam. Ada yang nikah seperti beli baju di toko. Baju dipilih-pilih, diraba-raba, dipakai kekecilan, diletakkan. Pilih lagi kebesaran, nggak cocok, diletakkan. Ditanya sama penjaga toko, Mas, nggak jadi, nggak ada yang cocok, padahal sudah dipakai. Kalau ada model suka jadi playboy, playgirl, kesana kemudian rentang-renteng, dipeluk, dan sebagainya, maka itu seperti beli baju di toko. Atau seperti bermain game atau bermain PS, dipandang sepuasnya, dimainin, dipuasin, baru dibayar. Habis berapa? Itu berarti dibuntingin dulu, baru dibawa ke KUA. Tapi yang paling bagus adalah ini, ada hal yang penting. Tadi tak pakai di ini. Rumusnya sangat jelas. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yakunu lahum maghfiratu wa rizqun karim. Al-khabithatu, wanita-wanita keji, lil khabithin, untuk laki-laki yang keji. Wal khabithun, laki-laki yang keji, lil khabithat, untuk wanita-wanita yang keji. Wat thayyibatu, laki-laki yang baik, lit thayyibin, untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibun, laki-laki yang baik, lit thayyibat, untuk perempuan yang baik. Berarti lek seneng bal-balan, jodone gak adoh teko bal-balan. Lek seneng mancing, jodone gak adoh teko kolam pancing. Lek sobo embong, jodone gak adoh teko embong. Lek sobo pondok, jodone gak adoh teko pondok. Lek bojone, itu artinya apa? Dia akan menemukan jodohnya di lingkungannya yang di situ adalah sesuai. Makanya kalau kemudian dilanjutkan dari ayat sebelumnya, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan waz-zaniatu la yankihu illa zani aw musyrik. Az-zani, laki-laki yang berzina, la yankihu, tidak mengawini illa zaniyah, kecuali perempuan yang berzina, au musyrikah, atau perempuan yang musyrik. Wazaniyatu, perempuan yang berzina, la yankihuha, tidak dikawini illa zanin, kecuali oleh laki-laki yang berzina, au musyrik, atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang yang beriman. Berarti ini sebagai bukti konkret bahwa sesungguhnya jika kemudian ingin mendapatkan sesuatu yang baik-baik, maka berlakulah yang baik-baik saja, hindarkan yang buruk-buruk. Dengan demikian akan menjadikan kita akan semakin taribat yadak. Taribat yadak itu berarti akan menjadikan kita selamat dunia hingga akhirat. Ada yang lain? Ya, yang terkait dengan itu bisa dimaknakan bahwa ketika ada orang yang berzina, maka yang menzina itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, sehingga dia menikahinya. Begitu pula perempuan yang berzina sehingga hamil, maka dia dinikahkan dengan yang menghamili itu. Ada yang menafsirkan begitu. Ada yang orang yang jelek memang jodohnya dengan orang yang jelek. Orang baik jodohnya kalau dihubungkan dengan munasabatul ayat tadi lah ya. At-tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibun lit-tayyibat. Al-khabithatu lil-khabithin wal khabithun lil-khabithat. Bisa juga dia sudah tobat ya. Lah kalau sudah tobat kan sudah thayyib itu. Tapi tobatnya tobat nasuha, bukan tobat lombok. Ngeweh-ngeweh kepedesan tapi kemudian di kampung saya malah ada dia perempuan berzina dengan orang lain, terus si laki-laki ini mau menikahi dia karena mendapatkan sesuatu. itu hatinya sangat jelas kok.
Ya, coba tak share ini biar yang ada di dunia maya juga ini tak share. Ini jelas sekali ini hadis riwayat ini jelas riwayat Imam Tabrani ini. Loh, belum kelihatan. Dekat mau ini ya sejak tadi ya. Oh, sejak tadi. Ini sejak tadi. Tadi An-Nur ayat itu ada. An-Nur tadi muncul. Ayat 26. At-tayyibin, litayyibat muncul. Orang menikah itu seperti beli baju di toko, dipilih, dicoba dulu, baru dibeli. Kalau cocok loh ya, kalau cocok ditinggal. Bagaimana dengan Anda? Anda udah pacaran berapa kali? Kalau sudah gonta-ganti pacaran berarti nanti ketemu jodohnya ya perempuan yang gonta-ganti pacaran. Kalau belum pernah pacaran, nanti ketemu perempuan yang belum pacaran. Dan amalannya sama, itu kufu. Wiritannya juga sama. Karena tidak jauh saya juga begitu. Saya tidak pernah pacaran, ketemu perempuan yang tidak pernah pacaran, wiritannya juga sama. Atau seperti bermain PS, dipandang, dimainin, dipuasin dulu baru dibayar. Habis berapa? Bagaimana dengan Anda? Karena bagaimanapun jodoh itu seperti air mengalir di laut, ada tikungan, berhenti. Kalau dia berhenti berarti sakinah. Kalau ngalir lagi berarti cerai, cari lagi, ketemu tikungan, nikah, cerai, ngalir lagi, cerai, ngalir lagi, nikah, cerai, sehingga bisa juga kawin cerai sampai 10 kali atau lebih. Tanya tikungan. Nah, ini alasannya ya, orang menikah itu dengan berbagai alasan ini. Ingat, Ruya Anasin radhiyallahu an, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja imra'atan li'izzaha. Siapa yang menikah ini perempuan karena izahnya, lam yazidhu Allah, tidak akan tambah, Allah tidak akan menambahnya ila zullan, kecuali kehinaan. Wa man tazawwajaha, siapa yang menikahi limaliha, karena hartanya, lam yazidhu Allah, Allah tidak akan menambahnya ila faqran, kecuali kefakiran. Ini bukan wa man tazawwajaha, siapa yang menikahinya lihasabiha, karena nasabnya, lam yazidhullah, Allah tidak akan menambah ketika dana akan, kecuali asar. Pilihannya wa man tazawwaja, dan barang siapa yang menikah imra'atun, perempuan, lam yurid biha, tidak menginginkannya, illa ayyadha basara, kecuali bisa memejamkan matanya, huwa yuhassina farjaha, dan untuk menjaga kemaluannya, au yasila rahimah, yang bisa untuk diajak bersilaturahim, barakallahu lahu, maka Allah akan memberkahinya fiha, di dalam rumah tangganya, wa barakalaha, dan memberkahi istrinya di dalam rumah tangganya. Jadi nikah bukan hanya untuk dirinya, tapi bisa diterima oleh orang tua, oleh saudara kita dekat maupun jauh, bisa diajak kemana-mana untuk nyambung silaturahim,
itu berarti rumah tangga kita semakin barokah. Karena itu bagaimanapun juga pernikahan itu akan terus mengalir. Karena pernikahan itu adalah bersatunya perjodohan pria dan wanita seperti bersatu unsur kimia. Bisa juga unsur kimia sama-sama oksigen, tapi kalau campurannya beda, bisa hasilnya beda. Kalau oksigen kan dicampur dengan hidrogen, ini dua bisa jadi air. Tapi kalau oksigen ditambah satu oksigen campur karbon, jadi karbon dioksida, jadi racun. Atau bahkan ini sama oksigen dan hidrogen campurannya beda, pasangannya beda. Yang satu bisa menjadi sesuatu yang sangat melegakan, tapi yang satu bisa menjadikan yang sangat menyakitkan. Antara air dengan asam sulfat air keras itu bisa menghancurkan. Itulah yang sesungguhnya akan banyak memberikan pertimbangan-pertimbangan kita di dalam rangka mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada pertanyaan lagi? Mbak Inamah lahir Senen Kliwon. Kalau suami legi apa? Oke, Jumat Legi sama Senen Kliwon. Oke. Senin 4, Kliwon itu 8 12. Jumat itu 6. Jumat apa? Jumat Legi. Tadi Senin apa? Senin Kliwon. Senin itu 4, Kliwon itu 8 12. Jumat itu 6, Legi itu 5. 11 23. Ketemu Sujana. Apa itu Sujana? Itu kalau tidak didasarkan pada iman akan muncul ini Sujana itu. Potensi rumah tangganya sering mengalami pertengkaran dan masalah perselingkuhan bisa dari pihak laki-laki maupun perempuan yang memulai perselingkuhan. Itu kalau tidak ada iman itu. Tapi ini bisa dinetralisir dengan iman, dengan ibadah. Makanya niat untuk menikah itu nikah karena ibadah, bukan karena yang lain. Ini boleh dalam Islam. Boleh, ini karena sesungguhnya kita bukan klinik itu. Hitung itu bukan klinik, sama dengan inilah apa itu? Bukan klinik. Kenapa? Sama dengan ini. Bukan klinik. Itu sama dengan menggabungkan unsur-unsur. Karena setiap orang itu punya watak karakter. Kalau wataknya air, ketemunya air, bagus. Kata wataknya api, itu harus ketemu air, bukan ketemu api. Kalau api ketemu api, podo jahate. Jadi bagi Sujana ini perempuan selingkuh dulu ya? Tapi ini emang kendala kita di kapan itu ya Ustaz ya. Ketika tambah mengikuti bimbing. Itu satu. Terus ketika kita istilahnya mengadakan kuesioner ya pada materi itu, saya bisa sedikit menyimpulkan Ustaz, kalau misalnya 80% bisa dikatakan manten itu tidak mengamalkan amalan agama, khususnya sholat itu 5 waktu. Coba kalau misalnya rapat, kita sebarkan kuis ya, melaksanakan sholat 5 waktu tidak bolong-bolong. Bolong-bolong. Bagaimana sementara dalam agama itu sholat itu merupakan tiang agama. Kalau tiangnya tidak kokoh, otomatis rumah tangga itu akan tidak kokoh. Nah, yang mengharapkan lagi, palingnya malah bolong-bolong. Tidak hanya pasangan.
Jadi manten yang mau minta N1 itu harus diadakan. Kan bimbingan perkawinan itu seperti Malaysia. Di Malaysia itu tidak akan dinikahkan jikalau tidak ada atau belum memiliki sertifikat bimbingan perkawinan. Setelah keluar sertifikat bimbingan perkawinan, baru dilanjutkan. Itu karena sebagai syarat untuk menikah. Di kita belum disiplin. Ya, andaikan di kita itu udah, kalau memang tidak ikut bimbingan perkawinan, saya tidak akan mencatat, saya tidak akan melayani. Iya, harus begitu. Harus begitu. Yang kedua, saya masih mendapatkan pelaksanaan bimbingan perkawinan itu masih seremonial untuk mencairkan anggaran. Belum bersifat fungsional optimal begitu. Kalau narasumbernya kebetulan pejabat, yang penting dapat jam. Karena jam itu ada hitungannya. Belum bersifat fungsional sehingga menggali potensi yang tersembunyi dari pasangan itu belum optimal. Dan yang ketiga adalah ada komitmen kuat dari pasangan itu. Dia niat untuk mewujudkan keluarganya menuju keluarga yang sakinah mawaddah atau tidak. Dan ukurannya ada pada komitmen. Makanya tadi ada 3, komitmen, kemudian kedekatan emosi, gairah, itu kan bagian yang tak terpisahkan. Ya, dari sini saya kira ini baterainya habis. Saya kira cukup ya. Cukup, dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Kita akan ketemu untuk pertemuan yang akan datang. Zoom ya, yang akan datang apa offline? Pertemuan yang akan datang offline aja ya. Soalnya saya sekalian mau bimbing